Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandra, owner dari Jamu Larasati. Jamu Larasati merupakan produsen dari minuman tradisional yang berbasis dari bahan-bahan herbal. Kami berdiri tahun 2013 setelah saya resign dari suatu perusahaan swasta sebagai HRD dan legal. Kemudian saya berpikir ingin tetap produktif dan juga membuka lapangan pekerjaan. Kemudian ibu saya dan eyang saya kebetulan dulu pernah berjualan jamu dan saya pun terpikir ingin belajar resepnya. Kemudian setelah belajar dari ibu saya tentang resep jamu tersebut, saya memberanikan diri untuk berjualan. Jualan jamu pertama dari teman-teman suami di salah satu bank swasta, kemudian tetangga dan teman-teman arisan. Kemudian setelah lama berjualan, saya mulai menitip-nitipkannya di toko-toko oleh-oleh dan sekarang telah merambah ke hotel-hotel, resto-resto, dan juga di bandara dan stasiun. Baru bulan Oktober 2023, kami membuka outlet pertama Jamu Larasati di Jalan Kauripan nomor 78 Sumber, Solo. Jamu Larasati memiliki 5 varian. Yang pertama beras kencur, kunir asem, temulawak, jahe kencur jeruk, dan gula asem. Ada bentuknya, sediaannya dalam bentuk siap minum atau jamu segar, ready to drink, juga serbuk dan sirup. Saya memilih untuk berjualan jamu. Yang pertama adalah dari segi sosial, yaitu ketika saya mempunyai produk yang mempunyai manfaat dari segi kesehatan bagi masyarakat, itu rasanya senang gitu ya, puas. Yang kedua juga mewarisi kekayaan dari leluhur kita, yaitu jamu tradisional. Jadi produk saya Jamu Larasati ini selain dari segi bisnisnya dapat mendapatkan income, juga dari segi sosialnya, yaitu memberikan peluang pekerjaan, lapangan pekerjaan, dan juga memberikan input yang positif dari sisi kesehatan. Jadi produknya ini bisa membantu masyarakat untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya, apalagi di tengah ketika itu pandemi. Jamu Larasati juga turut berupaya memberikan dampak yang positif bagi kesehatan masyarakat. Tidak sulit untuk mengenalkan produk saya di tengah masyarakat karena jamu ini merupakan tuan rumah di Kota Solo. Jadi tumbuh dari akar budaya masyarakat sendiri. Hanya saja kan biasanya gendongan. Ketika itu tahun 2013 masih jarang jamu-jamu yang ready to drink dalam kemasan botol praktis, adanya gendongan. Terus kalau mau beli harus nunggu yang lewat. Nah, bagaimana produk saya ini bisa diproduksi secara praktis dan juga higienis, kemudian bisa kapan saja dipesan. Jadi memberikan solusi dari permasalahan kebutuhan masyarakat akan adanya jamu segar yang higienis dan siap diminum. Prosesnya tidak sulit ya, tapi juga tidak sesimpel biasanya karena jamu saya ini resepnya otentik dari seorang Simba Putri Solo tahun 50-an. Ketika itu merantau ke Jakarta, beliau bahkan buta huruf, tidak bisa membaca, hanya membawa modal resep jamu dan kain batik. Nah, di Jakarta itu beliau mengembangkan jamu dan resep racikannya itu khusus, otentik, masih sesuai pakemnya. Jadi saya membuatnya juga tidak sesimpel yang biasanya mungkin bakul jamu lain buat gitu. Ada 13 bahan herbal yang kami racik sesuai dengan resep dari Simba Putri saya tersebut. Tapi tidak sulit juga karena bahan-bahannya tersedia, mudah didapatkan dari petani lokal di sekitar Solo, Boyolali, dan
Karanganyar. Keawetannya jamu Larasati ini tidak seawet seperti produk-produk yang menggunakan bahan pengawet karena kami 100% alami. Tapi kami bisa awet karena menggunakan metode sterilisasi. Dari sejak botolnya botolnya itu kita sterilkan, kemudian dalam prosesnya itu kita menggunakan APD yaitu apron, sarung tangan plastik, juga penutup kepala, juga barang-barang atau alat-alat produksinya harus sebelum pemakaian dicuci dan setelah pemakaian juga dibersihkan lagi. Jadi jamu tidak tersentuh tangan sejak awal sampai akhir, dituang dengan kondisi botol yang sudah steril. Nah, jadi seperti kunir asem saya itu, kalau kunir asem kami itu di dalam suhu kulkas itu bisa sampai 1 bulan. Kalau beras kencur 3 minggu. Jadi tidak menggunakan pengawet, tapi insya Allah awet, namun tidak seawet kalau menggunakan bahan-bahan pengawet. Namun kami tetap berkomitmen untuk menjaga kealamian dari bahan-bahan tersebut. Jamu Larasati baru menjangkau untuk yang rutin itu Solo Raya. Tapi kalau untuk pengiriman luar kota kami sudah sampai Jakarta, kemudian Bekasi, Bali, Jawa Barat, demikian. Jamu Larasati ini merupakan minuman tradisional yang mempunyai bahan-bahan herbal itu kan mempunyai dampak positif untuk membangun daya tahan tubuh. Namun kami bukan jamu untuk pengobatan. Dari segi konsumen sendiri, mereka memberikan testimoni, misalnya yang sedang sakit flu. Mbak Sandra, saya minum jahe kencur jeruk nipis tuh plong hidungnya, terus sudah mengkonsumsi obat antihistamin lama tapi kok nggak sembuh-sembuh habis minum jahe kencur jeruk nipis tuh kok sehat. Terus ada juga yang punya penyakit hepatitis, kemudian minum temulawak tuh badannya enak dan katanya sih sembuh. Tapi kami tidak mengklaim produk kami untuk pengobatan. Perizinannya pun ke BPOM itu sebagai minuman lainnya atau minuman tradisional pengganti seperti minuman untuk keseharian. Untuk minuman tradisional untuk setara dengan teh atau kopi atau dengan misalnya kayak minum-minum kekinian ya. Namun dari testimoni customer sendiri menyatakan bahwa mereka merasakan keluhan-keluhan mereka dari segi kesehatan itu dapat teratasi dengan mengkonsumsi jamu kami. Meskipun kami tidak mengklaim ini untuk pengobatan. Untuk pemasaran kami offline dan online. Di offline kami outlet Jalan Kauripan nomor 78 Sumber Solo. Untuk di online ada Instagram @jamularasati, kemudian di GrabFood, GoFood, dan juga melalui WA 0855 2624 8045. Jadi karena saya aktif di organisasi UMKM, kemudian binaan dari dinas-dinas juga, saya mengajak kawan-kawan UMKM untuk berkolaborasi di outlet Jamu Larasati. Di sini ada makanan-makanan tradisional dari Solo yang kering-kering, misalnya ada rengginang, terus emping, kemudian ada ceriping-ceriping, makroni dan sebagainya macam. Kemudian dari yang basah-basah juga ada vanilla risol, kemudian debro donat dan juga sosis gajahan. Jadi kita semua saling berkolaborasi biar bisa sukses bersama-sama. Kami ingin terus memperluas jaringan usaha karena dari sejak berdiri tahun 2013 sampai saat ini terus progres. Dari segi omset juga terus meningkat. Kami ingin Jamu Larasati ini bisa membawa Indonesia atau Indonesia di dunia. Jadi kami ada niat untuk ekspor. Untuk itu kami sedang mempersiapkan legalitasnya dari segi NIB, PIRT, dan juga BPOM maupun sertifikat HACCP. Seperti kemarin saya baru saja mengikuti pelatihan membuat
HACCP, bagaimana kita mempunyai legalitas yang bisa diterima di mancanegara. Tips dan komitmen yang kami pegang adalah yang pertama, memberikan yang terbaik untuk pelanggan. Jadi apapun yang terjadi, walaupun bahan naik, walaupun ketika pandemi ketika pandemi itu kami menjual jamu meskipun permintaannya naik ya beberapa kali lipat, tapi kami tidak menaikkan harga. Meskipun barang-barang tuh bahan-bahan bakunya naik tajam. Karena apa? Kami ingin memberikan yang terbaik buat masyarakat. Yang kedua, jujur. Jadi jujur untuk bahan-bahannya, jujur juga untuk dalam berjual beli dan memegang teguh kesepakatan dengan seluruh stakeholder. Yuk semua, mari kita minum jamu supaya sehat dan juga sebagaimana yang diajarkan oleh nenek moyang kita sejak dulu, menggunakan bahan-bahan alami untuk kesehatan tubuh kita.